paling nyaman, paling enak untuk menikmati ibadah kita ya. Yuk, sebelum kita masukin ibadah, kita mau menyiapkan hati kita. Kita berdoa dulu. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tante Dia akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini kami boleh kembali ibadah sekolah minggu. Kami tahu Tuhan, ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami mau membuka mulut bibir kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami yang kami sembah senang atas pujian penyembahan kami. Untuk itu pimpin kami semua untuk kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Biarlah pujian yang akan kami bawakan, kami naikkan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita masih memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu kebangkitan yang sangat luar biasa. Karena itu adik-adik, kuasa kebangkitan Yesus yang menjadi bagian kita. Kita mau sama-sama serukan Dia, bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Ya, tepuk tangannya ya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku.
Dia sudah menunjukkan kebesarannya, keajaibannya buat kita semua. Tuh, Tante Irma, Tuhan Yesus itu bangkit, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Adik-adik, kuasa kebangkitan Tuhan bukan untuk orang dewasa, tapi buat adik-adik juga. Karena itu, terimalah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bagian bagi kita semua ya. Kita siapkan hati kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran kita yang besar. Oleh teman kita Nathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bangun dengan badan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kami bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, minggu hari ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, supaya teman-teman semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ditanam dengan baik dan dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nathan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Tante bisa bertemu dengan kalian di ibadah online Sekolah Minggu GPDI Mahanaim Bandung. Kalian masih semangat, tadi sudah memuji membesarkan nama Tuhan bersama Tante Irma dan Tante Dia. Hari ini kalian kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi harus tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Selamat Hari Paskah adik-adik semua. Tuhan kita sudah bangkit, Tuhan kita hidup, Tuhan kita memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Nah, hari ini Tante mau nyambung cerita dari yang minggu lalu tentang kebangkitan Yesus. Hari ini Tante bercerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Emmaus adalah sebuah kota dekat Yerusalem, ya. Nah, kalian udah bawa Alkitabnya belum? Udah? Ya, kita buka ya di Lukas 24. Hari ini Tante bercerita di Lukas 24 ayat 13 sampai 35.
Itu perikopnya ya, di atasnya berjudul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus ya. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar bahwa Yesus guru mereka sudah bangkit, kuburnya kosong ya. Malaikat memberitahu kepada Maria dan perempuan-perempuan yang lainnya yang datang ke kubur, nah, mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, mereka senang Yesus sudah bangkit, tapi mereka di mana Yesus? Ya, nah, ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Nah, 2 orang murid Yesus ini pulang ke kampung halamannya dari Yerusalem, pulang ke kota Emmaus ya. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, mereka ngobrol, bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi ya. Mereka tidak menyadari di Lukas 24 ini ya, ayat 13 sampai 35 Tante ceritakan ya. Nanti kalian boleh baca ya. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap, mereka dalam keadaan bersedih, mereka dalam keadaan kecewa ya. Mereka tidak menyadari kalau ada Yesus yang hadir di situ ya. Yuk kita lihat di ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Ya, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Wah, sayang sekali adik-adik ya. Kedua murid Yesus ini tidak tahu kalau yang bersama mereka adalah Yesus yang mereka cari, ya, yang mereka rindukan. Nah, kenapa ya mereka kok tidak sadar kalau Yesus ada berjalan bersama-sama mereka, Yesus bercakap-cakap dengan mereka, ya. Kalian boleh lihat nanti di ayat berikutnya. Yesus bertanya, Yesus berkata kepada mereka di ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Nah, Yesus bertanya kepada mereka, kata salah seorang muridnya, apakah engkau orang asing di kota ini sehingga tidak tahu apa yang terjadi? Ya, nah, kenapa ya mereka tidak sadar kalau itu ada Yesus bersama-sama dengan mereka, berjalan bersama-sama mereka, ngobrol bersama-sama mereka? Ternyata kedua murid Yesus ini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu mereka dalam keadaan kondisinya sedih, putus asa, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan harapan akibat kematian Yesus ya. Mereka teringat waktu Yesus disalib, bahkan Yesus mati, dan sekarang mereka mendengar kabar bahwa kubur Yesus kosong, ya. Yesus sudah bangkit, ya. Yesus menjadi harapan bagi mereka. Jadi mereka kedua murid Yesus ini sedih, mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir dalam perjalanan mereka. Yesus ada ngobrol bersama mereka, tapi mereka tidak menyadarinya itu, ya. Nah, karena kedua murid ini mempunyai harapan, murid-murid Yesus mempunyai harapan yang besar, harapan bagi masa depan mereka, ya. Harapan tuh apa ya? Pengharapan tuh apa? Nah, Tante ingatin lagi ya, pengharapan adalah sesuatu yang diingini atau menantikan sesuatu yang baik. Dalam firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang suka dipakai oleh kapal atau perahu untuk menambatkan perahu atau kapal mereka agar tidak terombang-ambingkan gelombang atau angin, ya. Nah, pengharapan itu Tante kasih contoh seperti ini, adik-adik. Kalian pernah nggak ditinggal sama papa pergi tugas keluar kota? Nah, papa berjanji nanti papa pergi ke kota ini, pulangnya akan bawa oleh-oleh makanan kalian yang enak,
ya, makanan kesukaan kalian yang enak. Nah, ketika papa pergi, sepanjang papa pergi, nanti papa pulang 3 hari lagi misalkan, atau besok papa pulang membawa oleh-oleh makanan kesukaan kalian. Tentu kalian berharap papa cepat-cepat pulang. Papa pulang membawakan makanan kesukaan kalian. Ya, kalian mengharapkan papa pulang membawakan makanan kesukaan kalian. Itu sama dengan pengharapan. Ya, sama dengan kedua murid Yesus ini. Mereka dan murid-murid Yesus lainnya, mereka berpengharapan kepada Yesus. Ya, kita lihat di ayat 21 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, murid-murid Tuhan Yesus mengharapkan Yesus yang membebaskan bangsa Israel. Tapi Yesus mati dan mereka mendapatkan kuburnya kosong. Ya, kita kadang seperti kedua murid Yesus ini ya. Kita merasakan kesedihan. Kita kadang suka merasakan hal-hal yang tidak bisa melihat ada kasih, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kesedihan, ada kegagalan, kekecewaan mungkin yang kita alami ya, sehingga kita tidak melihat ada Yesus loh di hidup kita, ada Yesus yang menyertai kita ya. Yesus tidak ingin kita larut dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dalam putus asa ya, hingga dia memberikan hadir, dia memberikan harapan kepada kita ya. Dia hadir bersama-sama, berjalan bersama kedua murid ini, tinggal bahkan ya, kalau kalian lanjut ceritanya ya, Yesus bahkan tinggal masuk ke dalam rumah mereka setelah mereka sampai di Emmaus dan makan bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka mau makan, Yesus memecah-mecahkan roti. Barulah kedua murid itu sadar bahwa itu adalah Yesus, guru mereka. Ya, nah Yesus hadir. Yesus berjalan bersama kedua murid Yesus ini, tinggal makan bersama, bahkan membuka mata hati mereka, pikiran mereka yang tertutup oleh kesedihan, ya, dan mereka diberikan pengharapan oleh Yesus ya. Selama dalam perjalanan mereka, kedua murid Yesus ini mendapat berkat yang luar biasa ya. Mereka dapat memahami firman Tuhan. Nah, di ayat memahami firman Tuhan, Yesus ketika berjalan bersama-sama kedua murid Yesus ini, di ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, mereka mendapat berkat apa adik-adik? Di sepanjang perjalanan, mereka harusnya bisa merasakan, mereka memahami hikmat dalam memahami firman Tuhan. Mereka mendapatkan berkat itu. Yang kedua, mereka mendapatkan kesempatan untuk menikmati perjamuan makan bersama Yesus. Ya, bahkan yang luar biasanya lagi, Yesus menampakkan diri pada mereka ya setelah kebangkitannya. Mereka senang sekali ketika mereka sadar bahwa itu Yesus ada bersama-sama dengan mereka, kedua murid Yesus itu, dan Yesus hilang. Kemudian mereka cepat-cepat kembali lagi ke Yerusalem untuk memberitahu kepada murid-murid lainnya bahwa benar Yesus sudah bangkit ya. Kadang kita juga ya seperti kedua murid ini, kita mata kita, pikiran kita kadang tertutup ya. Kok tidak ada pertolongan? Ingat, kita punya pengharapan di dalam Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya memberikan kemenangan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, tinggal tetap percaya kepada Tuhan ya. Di hari ini ayat hafalannya
Kita buka di Mazmur 71 ayat 5. Mazmur 71 ayat 5. Yuk, di Perjanjian Lama Mazmur 71 ayat 5, seperti biasa kita baca ayat ini dengan suara yang keras. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca Mazmur 71 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Puji Tuhan ya, sebab Tuhan adalah pengharapan kita, kepercayaan kita ya, karena kita memiliki Allah yang besar ya. Yesus sudah bangkit untuk meyakinkan kita bahwa Dia selalu menemani kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu kita seperti kedua murid Yesus ini, kita mengobarkan semangat, langsung memberitakan Yesus sudah bangkit, untuk selalu kita semangat memberitakan firman Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh takut lagi, kita nggak boleh sedih-sedih lagi. Kita punya Tuhan, punya Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kita di sepanjang jalan hidup kita, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Yesus selalu ada buat kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia selalu menyertai kita karena Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan bagi anak-anaknya ya. Puji Tuhan, kalian lipat tangannya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi kekuatan iman percaya kami kepadamu, bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan Yesus selalu menyertai karena Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut dan memberikan pengharapan kepada kami. Harapan yang baru, kemenangan demi kemenangan Engkau janjikan kepada anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Tuhan Yesus, taruhlah firman-Mu terus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh beriman, pengharapan kepada Tuhan. Kuat di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami ingin menjadi anak-anak yang terus bertumbuh, berbuah, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat janji firman-Mu, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai di sini dulu Tante cerita. Nah, minggu depan kalian akan mendengarkan sambungan dari firman Tuhan hari ini ya. Kalian harus tetap bersukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit, memberikan kemenangan kepada kita. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.